Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rifa akan lanjutkan materinya untuk kelas 2D dan 2E ke bab 5 tentang distribusi peluang. Bu Rifa lanjut ke materi ini. Kalau mau lihat pembahasan UTS bisa lihat di video sebelumnya, tapi untuk kelas D dan E kita langsung saja karena rata-rata jawabannya sudah benar. Oke ya, masuk di distribusi peluang. Modulnya sudah saya bagi di PJMK. Untuk pengertiannya sendiri, distribusi peluang adalah daftar dari keseluruhan hasil suatu percobaan kejadian yang disertai dengan nilai probabilitas masing-masing hasil. Jadi maksudnya nanti akan ada sebuah kejadian, entah itu kejadian A berganda ataupun kejadian tunggal, yang mana setiap kejadian itu akan menghasilkan suatu daftar dari kemungkinan tersebut, sehingga nanti setiap daftar kemungkinan itu akan memiliki nilai-nilai peluang masing-masing. Dulu Anda kan sudah pernah kenal dengan yang namanya peluang. Jadi nanti di sini Anda akan belajar tentang peluang lagi. Ya. Untuk memperjelas pengertian itu, Bu Rifa sebelum masuk di contoh 1 akan menjelaskan secara mudah dulu tentang contoh pelemparan mata uang logam. Kalau mata uang logam kan Anda sudah kenal, kalau kemungkinannya nggak keluar sisi angka, ya keluar sisi gambar gitu kan. Oke, lanjut seperti ini. Misalnya kita akan melakukan sebuah pelemparan mata uang logam sebanyak 3 kali. Berarti uang logam itu nanti akan dilempar sebanyak 3 kali. Ketika uang logam itu dilempar 3 kali, maka kemungkinan sisi yang muncul itu bagaimana? Nah, ini kembali ke pengertiannya distribusi peluang. Akan ada sebuah kejadian yang mana kejadiannya nanti itu akan kita daftar kemungkinannya apa saja. Oke, dari kejadian pelemparan mata uang logam sebanyak 3 kali percobaan ini, kita bisa lihat kemungkinan sisi apa saja yang muncul. Oke, di sini saya buat ini pelemparan pertama. Katakanlah ini pelemparan kedua, kemudian ini pelemparan ketiga. Pada saat uang logam itu dilempar pertama kali, berarti kemungkinan yang muncul kan ada sisi angka, saya simbolkan A, dan sisi gambar. Paham ya sampai sini? Kemudian kalau nanti pelemparan kedua, ketika sudah muncul angka, maka bisa jadi dia akan keluar sisi angka juga dan keluar sisi gambar. Begitu pula pada saat pelemparan waktu gambar, kalau enggak angka ya gambar. Kemudian di pelemparan ketiga pun sama. Ini nanti akan ada angka dan gambar. Ini juga akan ada angka dan gambar. Ini juga akan ada angka dan gambar, angka dan gambar. Oke, sampai sini Anda bisa memahami. Kalau ada yang ditanyakan silakan langsung komen di bawah. Oke, dari 3 kejadian ini kita bisa daftar kemungkinan apa saja yang akan keluar atau sisi-sisi yang mana yang muncul dari pelemparan 1, 2, 3. Berarti kita punya angka, gambar. Seperti itu seterusnya sampai A, G, G, A, G, A, dan G. Nah, ini adalah daftar dari semua kejadian, dari semua kemungkinan yang muncul dari sebuah kejadian. Akan ada 8 kemungkinan. Nah, karena tadi distribusi peluang itu dia adalah
setiap kemungkinan akan menghasilkan sebuah nilai probabilitas, maka kita harus mengenal dulu yang namanya variabel acak. Variabel acak. Nah, ini adalah sebuah kejadian acak yang mana dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sebelumnya ini. Misalnya variabel acaknya kita sebut dengan X. Nah, Bu Rifa mau variabel acak kemungkinan yang akan terjadi itu banyaknya sisi yang keluar angka. Banyak sisi yang keluar atau muncul angka. Nah, dari 8 kejadian ini, banyaknya sisi yang muncul angka itu kan ada, kalau nggak 0, nggak muncul angka plus, muncul 1, ya kan, muncul 2, muncul 3, maksimal akan muncul 3 angka, kan angka berarti 3. Nah, kemungkinan yang muncul ini, banyak sisi yang muncul angka, itu disebut dengan variabel acaknya. Oke, karena variabel acaknya ini berbentuk bilangan bulat, maka variabel acak ini disebut variabel acak diskrit. Oke. Jadi nanti ada lagi yang namanya variabel acak kontinu ketika hasil dari variabel acaknya itu bukan bilangan diskrit tapi bilangan kontinu. Tahu kan bilangan kontinu itu seperti apa? Oke, ini kita bahas nanti dulu, saya kotai. Kita masuk di variabel acak diskrit dulu. Oke. Oke, jadi misalnya variabel acaknya yang tadi X itu kita buat dalam bentuk tabel X, terus ini adalah kemungkinan, kemudian di sini X-nya itu ada 0, 1, 2, 3. Maka kemungkinannya kalau 0 berarti kan artinya tidak ada yang keluar sisi angka. Dari 8 kemungkinan ini, kita coba lihat mana yang tidak ada muncul sisi angka. Berarti kan ada di GGG. Berarti di sini kalau 0 dia adalah GGG. Kalau 1 berarti GGA. Apa ada lagi? Ini GAG, tulis di sini GAG. Apa ada lagi? AGG, tulis di sini AGG. Kemudian apa ada lagi? AGA, AAG, AA enggak ada. Kalau 2 berarti sisi angka yang muncul sebanyak 2 kali. Kita cek di sini. Oke, GAA. Tulis di sini GAA. Terus kemudian di sini AGA. AGA. Kemudian AAG. AAG. Oke. Kemudian untuk yang terakhir, sisi angka yang muncul sebanyak 3 kali, berarti hanya ada 1 terakhir, yaitu A. Oke, kalau sudah begini kalian bisa buat tabelnya. Nah, oke, jadi untuk variabel acak X sama dengan 0, dia kemungkinannya ada 1. Berarti di sini banyak kemungkinan itu 1. Banyak kemungkinannya untuk variabel acak X sama dengan 1 itu ada 3. X sama dengan 2 juga ada 3. X sama dengan 3 ada 1. Nah, ini adalah banyaknya kemungkinan. Kembali lagi sebelumnya, kalau distribusi peluang itu adalah suatu percobaan yang mana setelah kemungkinannya itu didaftar, dia memiliki nilai probabilitas masing-masing, kan gitu. Maka Anda di sini
Setelah memiliki banyak kemungkinan, Anda harus buat yang namanya probabilitas dari variabel acak X. Variabel acak X sebesar X. Nah, berarti untuk PX ke 0 dia adalah 1. 1 per dari berapa kemungkinan? 8. 3 per 8. 3 per 8. Yang terakhir 1 per 8. Sehingga peluang kalau kita lihat kejadiannya variabel acak tadi, ketika kita jumlahkan 1 per 8 tambah 3 per 8 ditambah 3 per 8 tambah 1 per 8 sama dengan 8 per 8 atau sama dengan 1. Kita tahu bahwa peluang paling besar itu nilainya adalah 1. Oke, sehingga yang tadi kita tulis ini adalah dia adalah distribusi peluang variabel acak diskrit. Oke, kalau ada yang ditanyakan dari distribusi peluang variabel acak diskrit, silakan komen di bawah. Kemudian saya lanjutkan. Karena tadi hasil peluang dari PX sama dengan X, baik itu PX sama dengan 0, PX sama dengan 1, PX sama dengan 2, sampai PX sama dengan 3 sudah kita peroleh, maka kita bisa membuat yang namanya distribusi peluang. Distribusi peluang. Nah, distribusi peluang itu Bu Rifa tulis di sini aja ya. Bentar. Biar jelas. Oke, di sini aja. Oke. Distribusi peluang itu cara penulisannya dari kejadian tadi pelemparan logam keluar angka itu bisa kita bentuk dalam 3 cara. Itu baik untuk kejadian apapun ya, itu bisa kita buat dalam 3 cara. Yang pertama dengan cara tabel, yang kedua dengan cara fungsi, kemudian yang ketiga dengan cara diagram atau grafik. Oke, kita masuk yang pertama dulu dengan cara tabel. Oke, kita buat tabelnya dulu. Sisipkan tabel. Oke, jadi di sini kita bisa beri nama dia. Oke, jadi yang pertama kita bisa tuliskan variabel acak X-nya, yang mana dia itu sama dengan X kecil. Tadi kan ada 0 ya kan, ada 1, kita sisipkan lagi, ada 2, dan yang terakhir ada 3. Oke, jadi di sini kita tuliskan peluang variabel acak X yang mana sama dengan X kecil. Berarti untuk peluang variabel acak X yaitu sama dengan 0 kan gitu toh ini, maka dia adalah berapa tadi di tabel sebelumnya, 1 per 8. Nah yang ini berarti kan PX sama dengan 1, yaitu dia adalah 3 per 8. Kalau yang ini berarti 3 per 8 juga. Terus peluang variabel acak X untuk X sama dengan 3, dia adalah 1 per 8. Oke, ini kita nggak butuh, kita hapus aja. Oke, jadi itu adalah cara menuliskan distribusi peluang secara tabel. Nah, bagaimana kalau distribusi peluang itu dituliskan dengan cara fungsi? Nah, untuk fungsi ini Bu Rifa akan tuliskan di sini aja. Di kamera. Oke.
Nomor 2, kalau dengan cara fungsi berarti dia nanti akan ada Px dengan X sama dengan X maka di sini nanti dia akan ada yang namanya 0, terus akan ada yang namanya 1/8, dan akan ada yang namanya 3/8. Untuk fungsi X 1/8 berarti untuk variabel acak X siapa? Untuk variabel acak X sama dengan 0. Untuk variabel acak X sama dengan 0 aja ya. Nah, kalau yang 3/8 berarti untuk variabel acak X sama dengan 1 dan variabel acak X sama dengan 2. Oh ya, ini berarti untuk variabel acak X 0 dan 1. Oke, ini penulisan distribusi peluang secara fungsi. Nah, kalau untuk yang 0 itu siapa? Untuk X yang lainnya. Oke. Nah, baru yang terakhir dengan cara grafik. Nah, tadi sebelumnya kita sudah punya peubah acak atau variabel acak. Nah, di sini kan ada 1/8, 2/8, dan yang terakhir 3/8. Ini adalah peluang X untuk X kecil. Baru yang di sini peubah acaknya atau variabel acaknya untuk 0, 1, 2, 3. Ketika dia di sini kembali lagi, kalau dia banyak kemungkinannya 1, maka PXX-nya sama dengan 1/8. Kalau dia salah, 0 ya? 0 benar. Kalau dia 1, maka dia 3/8. Kalau 2 sama 2/8. Kalau 3 berarti dia ini adalah dalam bentuk grafik. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Mudah ya? Mudah, sangat mudah sekali. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan langsung komen di bawah. Jadi saya kembali lagi, kalau distribusi peluang itu bisa kita bentuk dalam 3 cara, baik itu secara tabel atau secara fungsi dan secara grafik. Oke, untuk yang terakhir ada yang namanya fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif itu berarti dia sama seperti kemarin, sama seperti fungsi kumulatif pada saat kita menjumlahkan frekuensi. Nah, di sini akan Bu Rifa tulis dulu. Dia adalah fungsi distribusi kumulatif. Fungsi distribusi kumulatif itu katakanlah disimbolkan dengan F besar dalam kurung C. Dia adalah peluang dari suatu kejadian variabel acak X yang kurang dari sama dengan ya. Oke, karena di sini nggak ada simbolnya, Bu Rifa buat begini, C kecil. Nah, yang mana PX kurang dari sama dengan C itu dia adalah fungsi peluang sebuah kejadian variabel acak X yang sama dengan 0 kalau dari contoh kita tadi, sampai dengan variabel acak
sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah Px sama dengan 3. Nah, begitu. Kalau ini kejadiannya adalah kejadian yang tadi. Kalau kejadiannya adalah kejadian yang banyak, maka dia akan ditambah sama dengan Px sama dengan C. Oke, kita kembali ke kejadian pelemparan logam. Dengan sisinya X banyak angka yang keluar, maka F fungsi distribusi kumulatif untuk F0 dia adalah Px sama dengan 0, yaitu sama dengan 1/8, atau kita bisa buat begini, F0 kalau dia adalah fungsi distribusi kumulatif 1, maka dia adalah Px kurang dari sama dengan 1, yaitu fungsi 0 ditambah dengan F1. Nah, kita ikutin definisinya. Oke, jadi kan sesuai dengan ini, apa namanya definisinya, ya kan? Ini definisinya dikasih Bu Rifa blok aja warna hijau. Nah, kalau dia itu F1 berarti kan Px kurang dari sama dengan 1, maka dia F0 ditambah F1. Nah, kita tahu bahwa F0 itu kan 1/8, maka ditambah dengan 1 3/8 berarti sama dengan 4/8. Selanjutnya untuk F2, maka dia adalah Px kurang dari sama dengan 2. Berarti F0 ditambah F1 ditambah F3, yaitu sama dengan 1/8 ditambah dengan 3/8 ditambah dengan 3/8, totalnya sama dengan 7/8. Baru yang terakhir, fungsi distribusi kumulatif untuk F yang ketiga berarti sama dengan Px kurang dari sama dengan 3. Dia adalah F0 ditambah
F1 ditambah F2 ditambah F3, yaitu sama dengan 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8. Nah, kalau distribusi kumulatif untuk variabel acak yang terakhir, pasti dia yang paling besar, maksimal 1 gitu. Itu adalah cara Anda untuk menuliskan yang namanya fungsi distribusi kumulatif. Ada yang ditanyakan, silakan langsung di komen di bawah. Nah, sekarang Anda tugasnya ada soal untuk memahami, atau kita kembali ke modul dulu sebelum ke soal. Modulnya coba lihat dulu. Kembali ke contoh 1 yang ada di modul. Di sini kan ada 3 orang nasabah yang akan menabung di bank. Terdapat 2 bank di Jalan Merayu Jakarta Barat, yaitu BCA dan BNI. Berarti 3 orang tadi itu hanya bisa memilih 2 kemungkinan. Kalau nggak di BCA ya di BNI, sama seperti uang logam tadi. Dia hanya ada 2 kemungkinan, kalau nggak sisi angka ya sisi gambar. Nah, untuk mencari berapa banyak kemungkinannya, berarti kan bisa di draft atau didaftar kayak tadi, logam, pelemparan uang logam dengan cara seperti di bawah ini. Nah, ini ada kemungkinannya ada 8. Kalau Anda kepengen cara cepatnya, berarti dari 3 orang nasabah akan ada 2 kemungkinan yang dipilih. Kalau nggak BCA, BNI, maka kita bisa pangkatkan 2 kemungkinan itu dengan banyaknya orang yang akan memilih. Berarti 2 pangkat 3. Nah, diperoleh kemungkinannya menutupi yang jumlah ini dulu. Jumlah pilihan BNI kemungkinannya itu ada 8. Nah, sekarang variabel acaknya, variabel acak X yang tadi dijelaskan Bu Rifa, itu adalah pilihan atas BNI. Nah, baru ditambahlah di sebelah kolom jumlah pilihan BNI. Lah, karena variabel acaknya sudah ditentukan pilihan atas BNI, maka BNI di kemungkinan pilihan 1 0, kemungkinan pilihan 2 1, kemungkinan pilihan 3 1, 4 2, 5 1, 6 2, 7 2, 8 ada 3. Jadi di sini nanti dari 8 kemungkinan kita bisa buat yang namanya tabel distribusi peluang yang tadi dijelaskan Bu Rifa. Nah, jumlah BNI dipilih nasabah 0, 1, 2, 3. Jumlah frekuensinya berapa? Seperti di atas ini, jumlah pilihan BNI, maka yang milih 0, jumlah BNI ada berapa orang? 1. Yang jumlah BNI yang dipilih nasabah ada 1, ada 3 orang, dan seterusnya. Sehingga kita bisa membuat yang namanya distribusi peluang seperti ini. Paham ya maksudnya? Jadi di sini nanti Anda bisa menuliskan dalam bentuk tabel. Kalau Bu Rifa tadi kan ada tabel, ada fungsi, ada grafik. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya, rata-rata hitung varian standar deviasi distribusi peluang, Bu Rifa akan beri tugas dulu ke kalian di sini. Nah, jadi tugasnya tugasnya ada pelemparan sebuah dadu. Pelemparan 2 buah mata dadu. Sebuah mata dadu aja dengan 2 kali lemparan. Pelemparan sebuah mata dadu dengan 2 kali lemparan. Jadi Bu Rifa punya dadu 1, ya kan? Bu Rifa lempar sebanyak 2 kali. Nah, Bu Rifa mau Anda mendaftar variabel acak atas jumlah mata dadu yang muncul adalah 4.
Bagaimanakah distribusi peluangnya? Oke, silakan dikerjakan. Bu Rifa tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.